Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, sahabat ngaji yang berbahagia. Kembali lagi kita di siang yang berberkah ini, puasa yang ke-7, tanggal 25 ya Mas? 25 Februari ya. Terhitung puasa yang ke-7 ya. Itu dari sahabat-sahabat kita yang Muhammadiyah, adapun puasa ke-6 dari teman-teman kita yang mengikuti pemerintah dan yang pakai ru'yatul hilal. Ala kulli hal, alhamdulillah teman-teman, atas izin Allah mengizinkan kita, mempertemukan kita meskipun secara tidak langsung di tempat ini ya, di aplikasi kita masing-masing yaitu Sahabat Ngaji. Semoga saya doakan teman-teman sekalian selalu dalam kesehatan, keafiatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan terbesar kita, suri tauladan kita, Nabi yang paling mulia, manusia pilihan Allah, manusia yang paling terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah berkorban dari jiwa dan raga beliau hanya untuk kita semua. Maka sepantasnya bagi kita agar senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, karena beliau telah berkorban untuk kita semua. Salah satu kecintaan kita kepada beliau yaitu menghidupkan segala sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita semua. Semoga dengan itu kita bisa meraih syafaat di akhirat kelak, syafaat dari beliau. Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang adab-adab dalam berpuasa atau etika, atau juga bisa kita namakan kode etik ya, dalam berpuasa. Ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya seseorang ketika membuat acara atau membuat perlombaan, contohnya membuat perlombaan musabaqah tilawatil Quran, ya. Tentunya di dalamnya ada kode etiknya. Seseorang ketika ingin mengikuti perlombaannya untuk mendapatkan apresiasi atau juara atau hadiah dari perlombaan tersebut, dia harus mengindahkan segala kode etik yang berada di dalam perlombaan tersebut, ya. Contohnya seseorang mengikuti perlombaan musabaqah tilawatil Quran. Kemudian suaranya pas-pasan. Seperti saya, suaranya fals ya. Kemudian dia ikut mengaji ya. Terus menerus sampai selesai. Apakah dia mendapatkan apresiasi dari ikut sertaan beliau di lomba tersebut? Tentunya tidak. Karena dia tidak mengindahkan kode etik atau adab-adab atau peraturan yang berada di lomba tersebut ya. Sebagaimana juga dengan perlombaan menggambar ya. Perlombaan menggambar anak-anak ya. Biasanya kan sudah dipakai garis-garis itu, jangan lewat garis ya. Kalau rapi, bagus, tidak lewat garis itu dapat apresiasi atau penghargaan ya. Kalau ada seorang anak mengikuti perlombaan tersebut kemudian dia melewati garis yang telah ditentukan di gambar tersebut, apakah dia mendapatkan apresiasi? Tentunya tidak. Dia harus mengikuti kode etik yang telah diterapkan oleh panitia pada saat itu. Dan tentunya teman-teman sekalian, adab ini bukan termasuk dari syarat atau rukun. Jadi silakan yang mau lakukan dapat apresiasi, yang tidak mau lakukan artinya dia tidak mendapatkan apresiasi dan tidak mendapatkan dosa. Berbeda dengan hukum halal dan haram. Ini adab tidak masuk pada hukum halal dan haram. Kalau dalam ibadah, adab ini sebagaimana yang kita ketahui ya, kita akan rinci sedikit, perjelas sedikit tentang adab, syarat dan rukun ya. Di antara syarat-syarat sholat adalah menutup aurat ya. Aurat laki-laki itu disebutkan dalam ilmu fikih dari pusar sampai lutut harus ditutup. Artinya apa teman-teman sekalian? Kalau seseorang
mengerjakan sholat pakai celana saja, menutupi pusarnya dan menutupi lututnya, apakah sholatnya sah? Kita katakan sah. Ya. Dari segi keabsahan, sholatnya sah. Tapi kurang beradab. Tidak beradab. Dia tidak mengindahkan kode etik yang berada di dalam sholat tersebut. Ya. Tapi kalau berbicara masalah keabsahan, sah sholatnya. Tapi tidak beradab. Dia tidak mengindahkan kode etik yang berada di dalam aturan-aturan sholat. Ya. Itu contoh dari syarat. Adapun rukun dan syarat ini harus kita penuhi. Kapan kita tidak penuhi berdosa dan tidak sah sholat kita. Kita berikan contoh dalam sholat. Rukun dalam sholat, contohnya seperti membaca Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ini wajib di antara rukun-rukun sholat. Kapan seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, maka dia tidak sah sholatnya dan tidak mendapatkan pahala. Ya, bahkan dia bisa dihukumi dengan hukuman berdosa kalau dia sengaja tidak membaca Al-Fatihah sementara dia sudah hafal. Nah, adapun adab teman-teman sekalian, adab itu tidak berkaitan dengan rukun dan syarat dan tidak berkaitan dengan halal dan haram. Ya. Siapa yang melakukannya dapat apresiasi, siapa yang tidak melakukannya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti itu. Insya Allah di siang yang berberkah ini kita akan membahas tentang adab-adab yang terkandung di dalam bulan puasa, terkhusus di bulan puasa Ramadan ini. Teman-teman sahabat ngaji yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, kita kembali kepada rujukan kita yang sejak awal kita sudah jelaskan bahwasanya kita akan membahas pakai kitab Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama. Ya. Dalam kitab Maqasidus Shaum disebutkan di antara tujuan-tujuan berpuasa adalah adab-adab yang seharusnya kita penuhi. Adab-adab ini bukan wajib ya, tapi seharusnya atau diharuskan atau sangat ditekankan ya. Karena kapan seseorang mengindahkan segala adab-adab, kode etik yang berada di bulan suci Ramadan, maka dia akan mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan rinci beberapa adab yang terkandung di bulan suci Ramadan. Beliau rahimahullah Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdissalam menyebutkan adab-adab dalam berpuasa ada 6. Yang pertama adalah hifdzul lisan wal jawari anil mukhalafah. Apa itu? Menjaga lisan dan anggota tubuh dari hal-hal yang bertentangan dengan apa-apa yang telah Allah haramkan di bulan suci Ramadan dan apa-apa yang telah Allah makruhkan dan Allah benci ketika orang melakukan itu di bulan suci Ramadan. Menjaga lisan teman-teman sekalian, ini sangat penting ya. Lisan dalam bahasa Arab itu, mulut ini ada 2 maknanya. Bisa kita sebutkan lisan, itu artinya mulut juga. Bisa juga kita sebutkan famun ya. Famun itu mulut artinya ya. Tapi ada perbedaan antara kedua ini ya. Secara bahasa Indonesia dua-duanya artinya mulut. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Lisan itu sesuatu yang keluar. Sesuatu yang keluar. Artinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan komunikatif ya. Adapun famun itu sesuatu yang masuk. Hal-hal yang berkaitan dengan konsumtif seperti makan, minum, ya, dan semisalnya. Nah, itu perbedaan antara lisan dan famun, ya. Lisan itu sesuatu yang keluar seperti perkataan kita. Famun itu sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita, yaitu makan dan minum ataupun semisalnya. Baik teman-teman yang berbahagia, di antara adab-adab di dalam bulan suci Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga lisan kita dari perkataan, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik dan perkataan-perkataan yang melalaikan, bahkan perkataan-perkataan tersebut mengandung dosa di dalamnya. Nabi kita SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu."
Artinya apa teman-teman? Siapa saja yang ketika berpuasa tapi lisannya dia tidak puasakan, berkata kotor, menggibah, menggunjing, memfitnah, namimah, ya. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia sedang berpuasa, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki keinginan atau hajat untuk menilai tidak makan dan tidak minumnya dia. Artinya apa? Puasanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya menjadi sia-sia. Karena kenapa? Ketika dia sedang berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apa-apa yang membatalkan puasa. Tapi sayangnya lisannya itu dia tidak puasakan. Masih berkata kotor, berkata hal-hal yang dapat mendatangkan dosa. Ya. Zur itu, qaula zur, perkataan yang sia-sia. Ya, ada dua maknanya. Zur itu perkataan yang sia-sia, qaula zur, perkataan yang sia-sia. Kemudian yang kedua, perkataan yang mengandung dosa. Perkataan sia-sia dan perkataan yang mengandung dosa. Jadi teman-teman sekalian, seseorang yang ketika sedang berpuasa berkata hal-hal yang sia-sia, bahkan hal-hal yang dapat mengandung kemurkaan, mengandung dosa di dalamnya di situ, maka Allah tidak memiliki hajat. Allah tidak memiliki urusan untuk menilai tidak makan dan tidak minumnya dia. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Ya. Allah sebutkan, Rasul sebutkan, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya. Kenapa Rasul memperpanjang perkataan beliau? Harusnya beliau itu bisa saja mempersingkat perkataan beliau. Falaisa lillahi hajatun fi saumihi. Maka Allah tidak memiliki hajat untuk menilai puasanya. Tapi Rasul memperpanjang. Falaisa lillahi hajatun. Allah tidak memiliki hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Untuk menilai tidak makan dan tidak minumnya dia. Nah, kalau dalam ilmu balaghah namanya itnab. Ya. Itnab itu apa? Menambah kata-kata atau memperpanjang perkataannya dengan tujuan menjadikan seseorang itu jadi paham. Ya. Karena semua di dunia ini tidak semua orang-orang yang berakal ya. Ulil albab ya, orang-orang yang berakal. Karena ada sebagian itu seseorang harus diperjelas lagi. Ada seseorang dengan perkataan yang singkat dia sudah paham. Ada seseorang harus dirinci, harus didetailkan baru dia paham. Nah itu, makanya Rasul detailkan. Rasul rinci dengan sedetail mungkin ya, agar supaya kita semua paham bahwasanya seseorang yang ketika berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dia berkata hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang sia-sia yang dapat mendatangkan dosa bagi dirinya, maka Allah tidak akan menilai tidak makan dan tidak minumnya dia. Artinya puasanya tidak bernilai. Makanya teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa ketika dalam rangka proses berpuasa pada saat ini, jangan cuma kita tidak makan dan tidak minum. Akan tetapi puasakan juga lisan kita ini. Ya. Kemudian teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain menjaga lisan, seseorang itu untuk mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang berpuasa, maka sepatutnya dia menjaga juga anggota tubuh yang lain ketika dia sedang berpuasa. Selain dari lisan, mata. Mata ini perlu dijaga teman-teman sekalian. Jangan sampai ketika kita sedang berpuasa, matanya itu dia tidak jaga. Ya. Contohnya, ya kita sudah paham sama-sama. Melihat apa-apa yang Allah haramkan. Ya. Bagi laki-laki contohnya, kita diwajibkan untuk menundukkan pandangan, ghaddul basar. Ya. Tidak semena-menanya kita melihat apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Tidak seperti itu. Maka akan menjadi sia-sia puasa kita ketika kita menuruti hawa nafsu kita. Di antaranya melihat hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Makanya kita jaga lisan kita, kemudian mata kita.
ada baiknya kita jaga ketika sedang berpuasa maupun tidak sedang berpuasa. Semoga dengan itu kita masuk pada orang-orang yang memenuhi kriteria mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia sudah mengindahkan kode etik yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan. Selain itu, kita dianjurkan menjaga pendengaran kita, ya. Pendengaran kita ini wajib kita jaga, ya. Jangan sampai kita berpuasa akan tetapi telinga kita tidak puasakan mendengarkan berita-berita panas, gosip, ya, fitnah, ghibah. Ini kita senang mendengar hal-hal tersebut. Hakikatnya itu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ya, contohnya dia mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kalau istilah kita, ya, cerita atau berita yang panas, ya. Ya, berita yang baru, gosip yang baru. Ini enak sekali didengar, ya. Hakikatnya enak sekali, ya, kalau kita dengar. Tapi sebetulnya kita dianjurkan untuk tidak mengikuti hawa nafsu kita untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan bahkan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman sekalian. Kemudian kita juga untuk mendapatkan apresiasi di bulan suci Ramadan ini, selain menjaga lisan, mata, telinga, kita dianjurkan menjaga semua anggota tubuh. Tangan kita, kaki kita, semua anggota tubuh ketika sedang berpuasa. Ya. Contohnya apa? Teman-teman yang saat ini pegiat sosmed, ya. Tangan ini akan bersaksi juga, bukan cuma mata, telinga dan mulut. Tangan akan bersaksi, ya. Ya. Ketika teman-teman masuk pada berita-berita panas, ya. Ya, berita-berita gosip, kemudian nimbrung di dalamnya, ikut hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komen, ya. Senang dengan komen-komennya itu. Like juga. Ini salah satu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita menjadi berkurang. Atau yang hakikatnya kita berpuasa mendapatkan pahala yang sempurna menjadi berkurang gara-gara itu. Ya. Atau teman-teman yang ikut nimbrung kepada berita yang di dalamnya itu teman-teman tidak ketahui sama sekali. Ya. Teman-teman tidak dalami sama sekali. Kemudian ikut-ikutan, ya, hati-hati teman-teman sekalian, ya. Ini akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sesungguhnya semua anggota tubuh kita ini akan dimintakan pertanggungjawaban, ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan coba-coba sekali kalian ikut nimbrung, ikut masuk pada perkara-perkara yang sama sekali kalian tidak tahu sama sekali informasinya. Hanya dengar dari A, B, C, D. Katanya begini dan begitu. Hati-hati teman-teman sekalian. Allah sebutkan inna sam'a, sesungguhnya pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, dan hati-hati kalian. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita indahkan kode etik yang berada di bulan suci Ramadan, yaitu adab-adab yang berada di bulan suci Ramadan. Di antaranya apa? Menjaga lisan dan semua anggota tubuh ini. Jangan sampai kita hanya berpuasa tapi kita tidak menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berpuasa tapi mata dan pendengaran kita tidak jaga. Jangan sampai kita berpuasa tapi semua anggota tubuh kita ini kita tidak puasakan. Itu akan tergolong dalam hadis yang beliau sabdakan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan memiliki hajat untuk menilai puasa-puasanya. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab-adab selanjutnya yang terkandung di bulan suci Ramadan ini adalah Rasul penulis sebutkan, mohon maaf sebelum kita lanjut kepada kedua, ada sedikit yang saya luput. Ada sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang adab yang pertama tersebut, menjaga lisan dan anggota tubuh. Nabi katakan, "Rubba qa'imin hadzuhu min qiyami as-sahru."
Berapa banyak orang yang bangun di malam hari, bangun di pertengahan malam, dia hanya mendapatkan dari bangunnya itu melek atau apa ya, begadang saja. Tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT, tidak mendapatkan apresiasi dari Allah SWT, hanya mendapatkan melek. Atau dia seperti bergadang, susah bergadang. Seperti seseorang yang dia bangun malam, itu bukan untuk menunaikan sholat qiyamul lail, tapi dia hanya nonton bola, ya, contohnya ya. Atau main kartu ya, biasanya main kartu malam-malam. Ya. Ini dia tidak mendapatkan sama sekali pahala atau apresiasi dari Allah SWT, melainkan yang hanya dia dapatkan adalah ngantuk, melek, atau apa, begadang ya, capek ya, lelah ya. Itu yang hanya dia dapatkan. Makanya teman-teman sekalian, ketika seseorang bangun malam, kita sangat dianjurkan untuk menunaikan yang namanya qiyamul lail, sholat malam, tahajud, dan sholat-sholat malam lainnya. Nah, itu yang dapat kita raih nanti di sisi Allah SWT, yaitu pahala. Ya. Kemudian Nabi katakan, warubba sha'imin, dan berapa banyak orang yang berpuasa, hadzuhu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Al-ju' wal atash. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya. Nah itu tadi kita katakan, dia puasa tapi tidak menjaga lisannya, puasa tapi tidak menjaga anggota tubuhnya. Semuanya yang dapat menghantarkan kepada kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian, marilah kita menjaga hal tersebut agar supaya hal-hal yang dapat mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa raih dengan maksimal, semaksimal mungkin. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kode etik yang terkandung di bulan suci Ramadan ini, yaitu adab-adab yang berada di bulan suci Ramadan ini, adalah beliau penulis mengatakan, idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'imun. Apabila seseorang, ini kata Nabi, apabila seseorang diundang untuk makan, ya, sementara dia sedang berpuasa, falyakul inni sha'im, maka katakanlah, mohon maaf, ya, saya sedang berpuasa. Ya. Ya, sebagaimana yang Nabi katakan juga, liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, apabila seseorang di antara kalian diundang untuk makan, wa huwa shaimun, dan sementara dia sedang berpuasa, falyakul inni shaim, maka katakanlah kepada orang yang mengundangnya untuk makan, sorry, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Ini di antara adab-adab seseorang ketika memasuki bulan suci Ramadan atau sedang berpuasa. Ya, seperti itu adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Untuk apa dia katakan seperti itu? Untuk yadhkuru dzalika i'tidharun ila da'i. Untuk dia ungkapkan perkataannya itu bahwasanya dia sedang berpuasa, permohonan maaf karena dia sedang berpuasa. Karena apa? Untuk apa juga? Li'alla yankasir qalbahu, agar supaya hatinya tidak kecewa, agar supaya dia tidak sakit hati. Ya. Bagaimana seseorang ketika diajak makan, contohnya, kemudian dia diam terus. Ketika seseorang sudah menyiapkan makanan, minuman, pas sampai makanan di meja dan minuman, baru dia katakan, sorry saya sedang berpuasa. Nah ini bahkan masuk pada yang tadi tuh, qaulazur, perkataan yang sia-sia. Karena kenapa? Yang harusnya dia katakan sebelum seseorang menyiapkan makanan baginya, tapi dia tunda-tunda dulu. Artinya apa? Dia seperti kerjai orang tersebut. Ya. Sudah susah-susah menyiapkan makan dan minuman, akan tetapi pas sudah dihidangkan makanannya, dia katakan, maaf saya sedang berpuasa. Nah ini kurang tepat. Makanya harus ada keterbukaan
harus ada keterus-terangan pada saat awal itu, ya, sebelum diajak makan sudah terus terang, ya. Makanya ada yang mengatakan seperti ini, fis soroha roha, di dalam keterus-terangan, di dalam keterbukaan ada yang namanya ketenangan, ya. Makanya teman-teman sekalian, kalau ada teman-teman sekalian yang mengajak makan sementara teman-teman sedang berpuasa sunnah contohnya, maka sudah disonding dari awal-awal itu bahwasanya saya sedang berpuasa ya, mohon maaf ya. Seperti itu. Atau ketika seseorang mengajak teman-teman sekalian di bulan Ramadan untuk makan ya, harusnya mereka paham dong ya. Kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Harusnya mereka paham. Fa in khafar riya'a, apabila dia takut menimbulkan riya ya. Teman-teman sekalian, apabila teman-teman takut ya, contohnya mau menyebutkan saya sedang berpuasa takut karena nanti menimbulkan riya, pamer lagi dia puasa. Ah, sok suci kamu, ah, sok alim kamu, ah, sok soleh, sok soleha. Ya. Apabila dia takut terjadinya seperti itu, maka apa disebutkan? Warro bi'udhrin akhar, warro, tauria. Warro itu bermain kata ya, bermain kata. Jadi dibolehkan untuk bermain kata. Dalam ilmu balaghah namanya tauria. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim dan kaum-kaumnya. Ya, ulama sebutkan Nabi Ibrahim sedang bertauriyah, bermain kata dengan kaum-kaumnya. Yang kita tahu zaman Nabi Ibrahim itu kaum-kaumnya kebanyakan penyembah berhala atau patung-patung. Ya, kemudian turun hidayah atau turun mukjizat dari Allah SWT. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghancurkan semua patung-patung yang mereka sembah ya. Nabi Ibrahim hancurkan semua kecuali patung yang sangat besar. Dan apa? Dan kapak yang beliau pakai untuk hancurkan patung-patung yang kecil itu beliau gantungkan di patung yang besar yang belum hancur. Ya. Ya. Maka tiba-tiba kaumnya datang mengatakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina ya. Qalu man fa'ala bi alihatina hadza ya. Innahu laminadh dhalimin ya. Siapa yang melakukan perbuatan ini yang menghancurkan patung-patung berhala kami ini? Ini Tuhan-Tuhan kami. Siapa yang hancurkan coba? Ya. Sungguh dia itu yang menghancurkan itu termasuk orang-orang yang zalim ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikum. Ya. Yang melakukan bukan saya ya. Ya. Yang melakukan itu ini yang besar ini, tapi beliau tidak menunjuk patung ini, tapi beliau hanya bilang yang melakukan yang besar ini ya, yang besar ini ya. Ya. Maka tanyalah yang besar ini apabila mereka bisa berkata-kata. Ya. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu untuk menjadikan seseorang bisa paham dengan main-main kata. Ya. Karena ada beberapa orang itu pakai kata yang simpel, kata yang ringkas itu susah dia paham. Makanya dia pakai tauriyah. Ya, bermain-main kata atau bisa menjadikan seseorang itu berpikir-pikir bahwasanya lah iya yang menghancurkan ini siapa coba. Kemudian Ibrahim mengatakan coba tanya yang besar ini, patung yang besar ini ya. Ya. Mereka kembali kepada diri mereka, ternyata masuk akal juga ya. Patung kan nggak bisa bergerak ya. Patung kan nggak bisa menghancurkan ini ya. Akhirnya apa? Agar supaya mereka tahu bahwasanya patung sesembahan mereka yang sembah itu tidak bisa memberikan kemanfaatan dan tidak bisa memberikan kemudaratan. Ya. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya tauriyah warro bi'udhrin akhar. Apabila teman-teman takut kalau teman-teman diajak makan, sementara teman-teman ketika mengatakan saya sedang berpuasa takut ditimbul riya, ujub atau pamer terhadap amalan, maka tauriyah bermain kata. Jangan pakai kata puasa. Bisa jadi teman-teman bisa katakan, sorry saya kali ini belum bisa makan minum ya. Pasti orang yang mengajak makan, oh kayaknya dokter yang memerintahkan dia untuk jangan dulu makan minum terhadap makanan sesuatu ini yang contohnya daging atau apa ya itu. Agar bisa dia paham, bisa dia pikir-pikir sampai dia paham. Kemudian teman-teman yang berbahagia, di antara adab-adab selanjutnya dari berpuasa atau etika, kode etik yang terkandung di dalam bulan puasa adalah ma yaqulu idza aftara.
apa-apa yang dikatakan, apa-apa yang diucapkan ketika berbuka, ya. Ya, teman-teman sekalian, ada kesunahan atau ada anjuran kita ketika hendak berbuka untuk membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa huwa ma ruya anhu alaihi salatu wasalam. Dan ini yang telah diriwayatkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu kana yaqul idza aftara, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apabila ketika hendak berbuka, ya, ketika hendak berbuka ini, ya, hendak berbuka puasa, apa yang beliau katakan? Zahabadz dhama'u, telah hilang dahaga, ya. Wabtallatil uruq, dan telah basah segala urat-urat yang ada di dalam tubuh, ya, kerongkongan dan urat-urat yang ada di dalam tubuh. Wa thabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, dalam hadis ini teman-teman sekalian, ini doa tapi mengandung statement, ya. Doa tapi dia berbentuk statement, ya. Ada doa berbentuk permohonan, ada doa berbentuk statement, ya. Doa berbentuk permohonan seperti apa? Ya Allah, Allahumma, ya Rabb, ya. Itu permohonan, ya. Allahumma barik lana, ya. Ya Allah, berkahilah kami. Dan ada juga doa yang berbentuk statement, ya. Ya, seperti ini. Ini kan enggak ada kata Allahumma atau Robbi, Robbana, enggak ada. Dzhabadz dhama'u, telah hilang dahaga. Artinya apa? Ya Allah, semoga dengan ini, semoga dengan berbuka puasa ini, dahaga saya akan hilang selama-lamanya sampai di hari akhirat kelak. Ya, itu mengandung, doa tersebut mengandung artinya seperti itu. Wabtallatil uruq, dan telah basah semua urat-urat yang berada di dalam tubuh. Teman-teman, ketika berbuka puasa dengan air putih atau air yang lainnya, air-air yang dihalalkan, itu kan semua kerongkongan, urat-urat kita basah. Dan telah basah urat-urat dan kerongkongan kita, ya, di dalam tubuh ini, ya. Artinya apa? Ya Allah, semoga dengan minum saya ini, berbuka saya ini dengan minum ini, semoga saya merasa fresh, rasa segar selama-lamanya, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat kelak saya merasa segar. Saya tidak akan haus selama-lamanya, ya. Wa thabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan. Artinya apa? Ya Allah, semoga dengan puasa satu hari ini, ketika berbuka kan itu puasa satu hari, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari ditandai dengan azan maghrib, ya. Pahala saya disempurnakan olehmu ya Allah, dan semoga pahala ini bisa saya panen sampai di hari akhirat kelak, ya. Contohnya teman-teman sekalian kalau menabung ya dari kecil sampai besar dengan niat untuk bisa kuliah sampai S3, ya. Ya, saya berjanji saya akan menabung sampai S3. Saya nggak akan pakai tabungan ini kecuali nanti sudah masuk S3, ya, masuk kuliah S3. Seperti itu juga dengan kata ini, wasabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan, ya. Pahala telah ditetapkan. Ya Allah, semoga dengan puasa yang pernah saya lakukan di muka bumi ini, pahala saya itu saya tumpuk dulu ya Allah, saya tabung dulu. Nanti saya panen nanti di surga kelak, ya. Itu artinya. Insya Allah. Insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian yang berbahagia, waruya aidon, dan diriwayatkan juga bahasanya Nabi SAW mengatakan ketika hendak berbuka, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, ya, ini doa dari segi permohonan, tadi doa dari segi statement, ya. Allahumma laka sumtu, ya Allah, hanya kepadamu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan hanya dari rezekimu aku berbuka puasa. Baik teman-teman yang berbahagia yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya masih sangat banyak, ya, karena waktu kita terbatas, tinggal beberapa menit lagi akan masuk zuhur di daerah kami, yaitu di Yogyakarta, waktu Indonesia Barat, tinggal beberapa menit lagi, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat di kolom komentar. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita langsung saja masuk pada pertanyaan, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Mas Hidayat. Teman saya main game, tidak sengaja berkata kotor dan kemudian istighfar. Gimana Ustadz puasanya? Dinilai tidak itu, ya. Baik. Ya.
Asalnya, teman-teman sekalian, seseorang itu sangat-sangat dilarang untuk berkata kotor. Berkata kotor itu sudah mengundang dosa, ya. Bahkan mengundang marahnya Allah Subhanahu wa taala kalau senantiasa dia geluti perkataan tersebut yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya itu tidak dibolehkan perkataan kotor, ya. Itu tadi yang saya katakan wa qauluz zur, ya. Perkataan yang sia-sia dan bahkan perkataan yang dapat mengandung dosa di dalamnya, ya. Adapun seseorang yang ketika main game, ya. Kalau saya lebih perdalam lagi karena waktu, ya. Main game ini, ya, kadang bisa menjadi sia-sia, kadang bisa menjadi hal yang mubah, ya. Tentunya teman-teman harus kontrol, ya, harus kontrol waktunya. Kapan waktu main game, kapan waktu beribadah. Ya. Jangan sampai waktu beribadah teman main game, ya. Ketika sudah waktu beribadah, azan berkumandang masih main game lagi, ya. Kemudian dia berkata kotor, luar biasa dosanya, ya. Makanya teman-teman bisa mengatur waktunya. Itu kita kan semuanya sudah berakal, sudah dewasa. Ada baiknya kita seorang mukmin yang ideal itu dapat mengatur waktunya sedemikian rupa agar supaya dia bisa memanage segala waktu yang telah dia tetapkan. Berkata kotor kemudian dia beristighfar, ya. Apakah puasanya tetap dinilai atau tidak dinilai? Insya Allah tetap diberikan pahala karena dia sudah beristighfar dengan syarat dia tidak mengulangi lagi perkataan kotornya itu. Jangan sampai dia main game berkata kotor baru istighfar lagi, berkata kotor istighfar lagi, ya. Tidak seperti itu konsepnya teman-teman sekalian, ya. Seseorang itu kalau berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi itu dia sudah bertekad betul-betul agar supaya tidak terjatuh kepada kesalahan yang sama, ya. Kurang lebih seperti itu. Dia tetap pahalanya sah, tetap dapat pahala, tetap sah puasanya. Akan tetapi kalau dia berkata kotor itu akan berkurang nilai puasa tersebut. Kalau dia tidak bertobat sesegera mungkin puasanya menjadi biasa-biasa saja. Kalau dia bertobat sesegera mungkin dengan istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, pahalanya akan bertambah dan Allah akan ampuni dia insya Allah. Barakallahu fikum. Kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari Mas Fian. Teman saya suka berbohong untuk sekedar bercanda. Gimana Ustadz, puasanya dinilai tidak itu, ya? Berbohong meskipun sekedar bercanda ini tidak boleh. Ini termasuk dari perkataan qaulazur wal amal bihi, ya. Perkataan yang sia-sia bahkan dapat mendatangkan dosa di dalamnya. Ada baiknya tinggalkan perkataan yang berbohong tersebut. Bohong yang dibolehkan dalam Islam ada. Tapi bukan dalam bercanda, bukan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bohong dibolehkan dalam Islam dalam masalah seperti ini. Mendamaikan kedua teman yang sedang bertengkar, ya. Meskipun kita berbohong tapi niat untuk mendamaikan. Nah, itu enggak masalah. Ini bohong yang dibolehkan. Tapi hakikatnya asal berbohong itu diharamkan, enggak boleh. Meskipun dalam bercanda enggak boleh berbohong. Apatah lagi dalam masalah agama untuk berbohong. Nauzubillahi min dzalik, ya. Enggak boleh, ya. Makanya yang sudah kita sebutkan tadi, dibolehkan berbohong dalam masalah itu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai, ya. Agar supaya mereka berdamai, maka kita boleh berbohong, ya. Berbohong tentunya sesuai dengan batas-batas tertentu. Baik, barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir, Pak Ham. Pak Ustadz, izin bertanya, puasa kita tidak bernilai. Maksudnya itu pahala puasanya saja atau termasuk pahala amalan yang dilakukan saat berpuasa? Nah, ini pertanyaan dari Pak Ham. Barakallahu fiik kepada petanya. Puasa kita tidak bernilai. Maksudnya pahala puasa itu atau pahala amalan yang dilakukan saat berpuasa seperti sholat, mengaji dan lainnya, ya. Itu akan berefek kepada amalan-amalan yang lain. Yang terkhusus ini efek pahala puasa. Pahala puasa ini akan sangat berkurang kalau seseorang senantiasa menabrak atau mendobrak, memaksa segala kode etik yang sudah terkandung di bulan suci Ramadan, ya. Di antaranya adab-adab yang telah kita sebutkan tadi, ya. Kapan dia paksa mendorong atau mendobrak kode etik tersebut, maka dia sudah berkurang pahala puasanya, ya. Berkurang pahala puasa. Senantiasa dia lakukan tersebut akan berefek kepada ibadah-ibadah yang lainnya, meskipun tidak secara langsung, ya. Asalnya pahala puasanya yang akan berkurang. Adapun pahala ibadah-ibadah yang lain, maka insya Allah tidak berkurang. Kalau dia senantiasa melakukan
itu terus dia istiqomah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka itu akan berefek pada ibadah-ibadah yang lainnya. Kan sholat itu kan menjaga, ya, sholat itu menjaga dari hal-hal yang mungkar dan hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya perkataan kotor tersebut, melakukan hal-hal yang dimurkai dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat mendatangkan dosa bagi dirinya. Ya, itu wallahu taala kurang lebih seperti itu, nggih paham ya. Asalnya puasanya tidak amalannya tidak akan berkurang, amalan yang lain yang berkurang hanya pahala puasanya. Tapi kalau dia senantiasa istiqomah dengan amalan kotor tersebut, maka akan berefek kepada amalan-amalan yang lainnya. Ada baiknya, tidak ada baiknya, dan tidak sepatutnya kita sebagai muslim yang sejati melakukan hal-hal tersebut. Apatah lagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita latih agar supaya lisan kita, pendengaran kita, kemudian mata kita dan anggota tubuh kita ini juga kita puasakan, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu pasca Ramadan kita mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah dan perilaku-perilaku yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan, yang kita menjaga anggota tubuh kita ini untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Semoga dengan pasca bulan suci Ramadan kita terbiasa dengan itu, dan Allah cintai kita, Allah ridhoi kita, dan Allah berkahi kita semua. Barakallahu fikum jami'an, wallahu ta'ala alam. Oh, masih ada satu ya. Ya, insyaallah terakhir satu ini. Enggak apa-apa. Masih ada satu. Insyaallah terakhir ya. Ya. Bismillah. Yang paling atas. Paling bawah. Mana yang lebih utama, Ustadz? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau menjaga akhlak dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, ya. Mana yang lebih utama? Artinya mana yang lebih afdol, ya? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau menahan diri dan menjaga akhlak ini dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa? Tentunya yang paling utama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, mohon maaf ya, berhubungan suami istri di siang hari, kemudian pembatal puasa lainnya, ya. Itu yang lebih utama. Tapi itu tidak akan menjadi sempurna kalau juga kita tidak menahan diri kita ini, menjaga akhlak kita ini, adab kita ini ketika sedang berpuasa tapi lisannya tidak berpuasa. Berpuasa tapi matanya tidak berpuasa. Berpuasa tapi seluruh anggota tubuhnya tidak berpuasa. Hanya tidak makan dan tidak minum dia dapatkan. Adapun dia ketika berkata kotor, dia melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, maka dia mendapatkan dosa yang sangat luar biasa. Bahkan puasanya bisa jadi tidak bernilai di sisi Allah SWT, yang sebagaimana Rasul katakan tadi, man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarbahu. Siapa yang ketika berpuasa berkata kotor, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT, maka Allah tidak memiliki hajat untuk menilai puasanya. Artinya apa? Puasanya sia-sia, ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga saya doakan teman-teman yang menonton, sahabat ngaji yang berbahagia, diberkahi dan dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala apa-apa yang Allah haramkan dan Allah murkai. Dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang teristimewa bagi kehidupan kita, dan Allah terima segala amalan-amalan soleh kita dari puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang paling utama, Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa di sisinya, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan yang akan mendatang. Tetap update terus di Sahabat Ngaji. Ajak teman-teman yang lainnya
untuk mendownload aplikasi ini. Semoga dengan itu teman-teman bisa meraih pahala ya. Rasul katakan siapa yang mengajak kebaikan kepada seseorang, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih ya. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, kemudian seseorang tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka dia mendapatkan pahala semisal seseorang yang melakukan tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Semoga dengan itu teman-teman diberkahi dan dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jaza ala husni ihtimamikum wa istimaikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.